Jia mau tugas kelompok kan? Iya. Udah mau nitip ini ya ke Nadia. Oh, itu materi kelompok kita ya? Iya. Tolong kasih Nadia ya. Aku mau ketemu dosen dulu. Cepet-cepet nih. Ya. Hai Dia. Sana kan? Iya. Barengan yuk. Ntar lu, aku lihat di pusat. Ntar ya. Jalan ya? Aku duluan ya. Iya dah. Udah. Ya aku habis nelfon, ya masuk ya. Di mana yang lainnya? Kok pada belum datang ya? Iya, ini udah jam 2. Iya, aku mana belum makan siang lagi. Yuk, apa kita beli makan dulu ya? Ini boleh? Hai. Ikut dong. Yuk. Lama ya nunggu? Lumayan. Udah selamat lebaran ya teman-teman. Terima kasih. Selamat Terima kasih. lebaran ya. Terima kasih. Udah gimana THR lancar? Aku sih lumayan. Kalau aku sih sebanding lah sama pengeluaran. Emang pengeluaran banyak? Iya banyak banget. Apalagi mudik ya. Banyak banget. Untungnya sih aku punya tabungan di LPD. Oh iya, waktunya aku lihat kamu. Nah saya kok nggak lihat ya? Waktu itu rame banget nggak sih? Emang kalian satu LPD ya? Iya. Oh, Oh, sebelum lebaran itu rame yang narik? Iya, waktu ini rame. Oh gitu. Tapi kemarin pas aku nabung THR itu sepi banget. Cuma ada beberapa orang aja yang ada. Oh, nggak serame gini ya? Enggak, serem kayak gitu. Terus setelah lebaran tuh dikit dong orang tua LPD. Ya, dikit penarikan dong. Lumayan lah, tapi ya sedikit sih, lebih dikit daripada yang sebelumnya. Oh iya, kan tugas nanti kita gini nih, sesuai sama topik yang kita bahas nih. Gimana kalau kita wawancara ke LPD kalian aja? Kan kalian nasabah tuh, jadi ya lebih relasinya lebih ya gampang lah. Terus kita wawancara aja tentang gimana penarikan sebelum sama sesudah lebaran. Kayak bisa tuh jadiin judul statistika bisnis kita. Boleh. Gimana, setuju nggak? Setuju. Oh ya, nanti tanya Widi sama Jia juga ya. Oh iya. Oke. Kita kan mau pakai jadi kita pilih dulu bebas atau berpasangan. Berpasangan. Berarti yang pakai waktu gitu ya gini variabelnya. Iya. Buat kuesioner gitu. Jadi kita harus buat daftar pertanyaan kan. Di situ. Nah kita mau pakai maunya awalnya itu populasinya itu nasabah. Tapi kata Widi tuh nggak mungkin satu nasabah tuh dia tuh sebelum lebaran narik, setelah lebaran narik, sedikit kemungkinan. Jadi kita harus buat anggota jadi hari-hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita ngambil yang kajian ekonomi, yaitu pas karena waktu ini dekat-dekat lebaran, nanti kita memikirkan idenya. Jadi kita mikir kayak apakah ada perbedaan antara penarikan jumlah sebelum lebaran dan sesudah lebaran, seperti itu Pak. Signifikan atau tidak, kita harus membuktikan itu. Tapi kalau berkaitan dengan pengaruh penarikan tidak begitu ya. Cuma ada sih dalam artian penarikan di pas lebaran. Wah, terutama di KUD kan tahu kan? Di KUD sama yang timur, Parakan Timur, kalau timur ini banyak pengaturan. Setelah 1 bulan setelah lebaran baru dia pulang kampung, baru dia narik. Beda dengan ini yang apa? Nah, pulang dia nggak pulang. Kesempatan dia untuk jualan masih jalan itu masalahnya. Jadi mengumpulkan uang untuk bawa pulang kampung. Mungkin di tempat lain beda ya. Kamin Widi mau datang ya? Udah mau datang ya kan? Dadah, yuk.
Dari data yang telah kami dapat, kami menyajikan data penarikan tabungan nasabah LPD Desa Adat Kodonganan selama 10 hari sebelum Hari Raya Lebaran dan setelah Hari Raya Lebaran. Dalam hal ini, kami melakukan penelitian untuk membuktikan apakah jumlah penarikan tabungan nasabah sebelum Hari Raya Lebaran lebih besar daripada setelah Hari Raya Lebaran. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk menguji sampel berpasangan ini adalah yang pertama, menyusun hipotesis. Dalam hal ini, kami menggunakan hipotesis arah kanan, di mana H0 sama dengan mu1 kurang dari atau sama dengan mu2, yang berarti jumlah penarikan tabungan nasabah di LPD Desa Adat Kodonganan sebelum Hari Raya Lebaran lebih kecil atau sama dengan setelah Hari Raya Lebaran. Dan H1 sama dengan mu1 lebih besar daripada mu2, yang berarti penarikan tabungan nasabah di LPD Desa Adat Kodonganan sebelum Hari Raya Lebaran lebih besar daripada setelah Lebaran. Langkah ketiga adalah menentukan kriteria penolakan H0. Untuk menentukan kriteria penolakan H0, kami membandingkan nilai T-value dengan T-tabel, di mana alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, dan derajat kebebasan N-1, di mana N sama dengan 10, maka derajat kebebasan sama dengan 9. Jika T-value lebih besar dari T-tabel dengan 1 min alfa sama dengan 0,95 dan derajat kebebasan sama dengan 9, maka H0 ditolak. Dari tabel T, diperoleh perpotongan nilai tersebut menghasilkan T-tabel sama dengan 1,83311. Setelah menentukan kriteria penolakan H0, langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik uji. Untuk menghitung nilai statistik uji, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai selisih antara observasi ke I dari sampel 1 dan sampel 2 dengan mengurangi X1 dengan X2. Kemudian, setelah menentukan jumlah dari selisih antara observasi ke I dari sampel 1 dan sampel 2, langkah selanjutnya adalah menentukan rata-rata selisih dengan rumus sebagai berikut. Dalam data yang kami peroleh, rata-rata selisih sebesar min 2.421.032.394 rupiah dibagi 10, yaitu min 242.103.239 rupiah. Setelah menentukan rata-rata selisih, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menentukan simpangan baku dengan rumus sebagai berikut. Dalam data yang kami peroleh, mendapatkan simpangan baku sebesar 1.371.245.568 rupiah. Setelah itu, mencari T-value dengan rumus sebagai berikut. Dalam perhitungan data kami, diperoleh T-value sebesar min 0,176. Berdasarkan kriteria penolakan H0 pada tabel di atas, hasil analisis kasus ini diperoleh nilai T-value kurang dari T-tabel, sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H0. Jadi, dapat disimpulkan, jumlah penarikan tabungan nasabah sebelum Hari Raya Lebaran lebih kecil dibandingkan dengan setelah Hari Raya Lebaran. Dari kesimpulan tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut. Daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0, sedangkan daerah yang bersih adalah daerah penerimaan H0, di mana daerah ini adalah hasil dari hipotesis kami. Oh, jadi gitu guys. Ternyata penarikan nasabah sebelum Lebaran itu belum tentu lebih besar daripada setelah Lebaran. Iya, buktinya setelah kita nyari data di LPD Kedonganan, jumlah nasabah yang narik itu lebih banyak setelah Lebaran. Nah, jadi gitu guys kesimpulan dari uji hipotesis